dibakar. Eits, tenang. Bakar yang dimaksud ini adalah teknik penyajiannya saja kok. Di salah satu rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemilik kedai memilih mangkuk tanah liat sebagai wadah sajinya. Mangkuk inilah yang lantas dibakar sebagai teknik memanaskannya. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olah daging ayam hingga daging sapi. Salah satu menu favoritnya adalah soto daging sapi. Teknik memanaskan soto melalui pembakaran yang sempurna diklaim mampu mengeluarkan aroma bumbu rempah yang digunakan dalam sajian soto. Soto biasanya kan dimasak lebih biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Harganya juga lumayan sih. Terjangkau ya? Kita terjangkau. Kita mencoba sensasi baru itu namanya produk soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai itu mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah. Ada berapa banyak, nanti tergantung pilihan menu, mau dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babat. Untuk urusan harga, pengunjung tak perlu khawatir karena di sini harga yang ditawarkan mulai dari Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Nah, bagi Anda yang tertarik mencicip uniknya sajian soto bakar, bisa mengunjungi rumah makan yang berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya main ke kebun teh di Kabupaten Wonosobo. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektar yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman. Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita ke
melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafenya untuk ngeteh-ngeteh sama mil-mil. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, bener-bener kayak khas gitu sini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo, terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Jam-jam segini, pasti perut sudah mulai lapar, apalagi kalau tadi belum sarapan. Nah, mumpung ada soto, yuk kita santap. Tapi kali ini bukan soto ayam atau daging sapi, melainkan sobek alias soto bebek. Sesuai namanya, warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Wedhi, Klaten ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dan warung ini bisa dikatakan legendaris ya, karena sudah berdiri sejak 1987 dan telah dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga lebih segar dan cocok untuk sarapan atau makan siang. Rahasianya dalam memproses daging bebeknya. Membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untuk harga sendiri bervariasi, mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian di sotonya kaldunya itu ada aroma rempah-rempah yang berbeda dengan yang lain. Selain menyediakan soto bebek, warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit Rp140.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pecinta kuliner bebek, sini kumpul. Tenang-tenang, kali ini kuliner bebeknya tetap menjaga kesehatan kok. Kok bisa? Bisa dong, karena kuliner bebek kali ini dimasaknya tanpa minyak goreng. Proses pembuatannya memang cukup unik dan membutuhkan teknik khusus nih. Semua bumbu rempah yang telah digiling dicampurkan ke dalam rebusan daging bebek hingga empuk dan matang. Setelah dipotong sesuai ukuran, bebek kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Bebek yang telah masak tinggal disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Empuknya daging bebek dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini menjadi favorit banyak orang. Biasanya bebek itu kan identik dengan bau yang nggak enak gitu ya, berengus gitu ya. Ini karena dimasak dengan rempah dan bebeknya juga tetap enak. Jadi nggak amis juga, terutama dagingnya ya, dagingnya itu empuk. Nah, saya mencoba untuk berkreasi dengan membuat bebek yang empuk, rempahnya itu terasa. Terus selain itu juga kita gorengnya ini nggak pakai minyak yang berlebihan. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk, bebek goreng rempah tanpa minyak juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga membantu meningkatkan sistem imun sekaligus melawan infeksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Yang suka kuliner bebek goreng, silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan, namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya, daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga, relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa. Cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi
sensasinya itu ada di lada hitamnya. Jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya ya. Volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya, jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya? Kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.